Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isliana Sibuan, mahasiswa SBJS, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam di Institut Darul Quran Tangerang, Jakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan penjelasan materi terkait pengertian dan tujuan evaluasi dan supervisi bimbingan konseling. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu apa itu pengertian evaluasi ataupun pengertian supervisi. Tapi tidak ada salahnya dong jika kita mengulang kembali apa itu pengertian evaluasi dan supervisi. Nah, berikut saya paparkan pengertian evaluasi menurut beberapa ahli. Di sini saya merangkum 5 ahli. Yang pertama yaitu menurut Nana Sujana. Menurut Nana Sujana, evaluasi adalah memberikan pertimbangan atau nilai berdasarkan kriteria tertentu. Nah, yang kedua menurut Moh Surya dan Rohman Natawijaya, evaluasi adalah upaya menelaah atau menganalisis program bimbingan konseling yang telah dan sedang dilaksanakan untuk mengembangkan serta memperbaiki program bimbingan secara khusus dan program bimbingan di sekolah termasuk madrasah secara umum. Yang ketiga, menurut W.S. Winkel, evaluasi program bimbingan adalah mencakup usaha menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan bimbingan itu sendiri. Penilaian itu dilakukan demi meningkatkan mutu program bimbingan yang sedang dilaksanakan. Nah, yang keempat ada menurut Dewa Ketut Sukardi, yaitu evaluasi program bimbingan adalah segala upaya, tindakan, atau proses untuk menentukan derajat kualitas, kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah. Terakhir, yang kelima, yaitu menurut Fitri Wahyuni, beliau berpendapat bahwa evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling adalah usaha penelitian dengan cara mengumpulkan data secara sistematis, menarik kesimpulan atas dasar data yang diperoleh secara objektif, mengadakan penafsiran, serta merencanakan langkah-langkah perbaikan, pengembangan, dan pengarahan staf. Nah, berdasarkan pengertian di atas, maka saya menyimpulkan bahwa pengertian evaluasi itu sendiri merupakan program bimbingan dan konseling yang menjadi usaha untuk menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan bimbingan dan konseling. Penilaian ini dilakukan demi peningkatan mutu program bimbingan dan konseling itu sendiri. Jadi agar bimbingan yang kita berikan itu bermutu dan berkualitas. Nah, tadi kita udah bahas nih pengertian bimbingan konseling, pengertian bimbingan evaluasi konseling. Sekarang di slide selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian supervisi bimbingan konseling. Pengertian supervisi bimbingan konseling adalah pemberian nilai dan pembinaan secara terus-menerus oleh kepala sekolah kepada konselor demi meningkatkan kualitas bimbingan yang diberikan konselor kepada peserta didik, dan sekaligus untuk membantu konselor dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas profesionalismenya. Kepala sekolah tentunya menginginkan sekolah yang dipimpinnya mengalami perkembangan tentunya ke arah yang positif atau ke arah yang lebih baik. Nah, salah satu cara untuk pengembangan ke arah yang positif tersebut, kepala sekolah dapat melakukan supervisi. Dengan pemberian supervisi, maka para guru, termasuk guru BK, akan semakin dibina dalam memberikan layanan dan bimbingan yang semakin baik. Jika bimbingan diberikan semakin baik, maka hasil dari bimbingan konseling yang diberikan lebih berkualitas karena tenaga didik yang berkompeten. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu di sini kita akan membahas tentang perbedaan supervisi dan evaluasi. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, apa sih perbedaan supervisi dan evaluasi agar kita tidak keliru membedakannya, atau bahkan menganggap kedua hal ini merupakan hal yang sama. Nah, secara prinsip supervisi dan evaluasi dapat dibedakan menjadi 3 sisi. Pertama, sisi tujuan utama. Supervisi bertujuan untuk membentuk atau membuat suatu program tetap pada jalur, menyesuaikan dengan rencana, dan meningkatkan efisiensi. Sedangkan evaluasi bertujuan untuk mengukur keberhasilan, meningkatkan efektivitas, mengukur dampak, dan melakukan perbaikan ke depan. Kedua, yaitu dari sisi frekuensi. Supervisi bersifat reguler dan kontinu, sedangkan evaluasi bersifat episodik.
Misalnya, waktu-waktu tertentu ketika suatu proyek atau program selesai. Ketiga, yaitu sisi fokus. Supervisi memfokuskan daripada input, output, proses, dan rencana kerja, sedangkan evaluasi memfokuskan diri pada efektivitas, relevansi, dampak, dan efektivitas biaya. Bahasa sederhananya gini teman-teman. Supervisi adalah prosesnya, sedangkan evaluasi adalah pengukuran terhadap proses tersebut. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, teman-teman, diadakannya evaluasi dan supervisi bukan tanpa tujuan. Tujuan evaluasi supervisi adalah untuk mengukur dan menilai semua proses kegiatan bimbingan dan konseling. Penilaian yang dimaksud di sini adalah apakah bimbingan dan konseling yang diberikan sudah berjalan sesuai rencana? Sudah berjalan sesuai rencana atau belum? Apakah program yang diberikan sudah cukup baik atau kurang baik? Atau mungkin sempurna? Apakah bimbingan yang diberikan sudah tepat sasaran atau tidak? Apakah bimbingan yang diberikan sesuai dengan hasil asesmen kebutuhan masing-masing peserta didik atau tidak? Apakah program dapat dilanjutkan atau perlu perbaikan atau malah dicukupkan untuk dialihkan ke program lain? Apakah tujuan dari pemberian layanan dan bimbingan sudah tercapai atau belum? Nah, intinya tujuan dari evaluasi supervisi adalah mengukur kualitas program dan bimbingan yang kita berikan dan tindakan apa yang perlu diambil untuk program dan bimbingan yang sedang atau telah kita lakukan tersebut. Baik, di slide berikutnya, pentingnya evaluasi dan supervisi kegiatan. Kegiatan evaluasi dan supervisi berjalan untuk mengetahui keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan dari program yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, evaluasi dan supervisi sangat perlu dilakukan karena dengan adanya evaluasi dan supervisi kita sebagai konselor mengetahui apa saja hal yang perlu ditambahkan dalam program dan layanan yang kita berikan. Atau kita bisa mengetahui apa saja hal-hal yang perlu dihilangkan dari program atau layanan yang kita berikan. Untuk mencapai penambahan atau penghilangan program ini, tentunya untuk mencapai hasil lebih baik atau hasil lebih maksimal, tentunya kita perlu mengetahui apa saja kekurangan yang terdapat dalam program atau bimbingan yang kita berikan. Karena dengan mengetahui kekurangan pada program atau bimbingan yang kita berikan, maka kita bisa melakukan perbaikan ke depannya, sehingga layanan yang kita berikan semakin baik dan bimbingan yang kita berikan semakin berkualitas. Jadi itu alasan mengapa supervisi, evaluasi itu sangat penting dilakukan dalam bimbingan konseling. Baik, sekian pemaparan penjelasan materi, pengertian, dan tujuan evaluasi dan supervisi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dengan mudah teman-teman pahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.